Malam Bang Victor, Iya, Pak. mana nih tempatnya coba di apa ya? Kita tunggu ya. Ada satu orang yang lain ya yang baru ya. Saya lihat di portal. Iya, Pak. Ada murid baru. Kita tunggu ya untuk kawannya yang lain. Coba dihubungi untuk temannya Bang Muammar ya sama satu lagi saya belum pernah Baik, Pak. di WA grup belum ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah masuk untuk tinggal satu lagi siapa tuh yang baru bergabung setelah kita tidak tatap muka lagi ya. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketemu kembali Iya, Pak. malam hari pada hari ini. Nah, di pertemuan ke-8 yaitu review atau sekalian UTS. Nah, saya juga masih belum tahu sebenarnya mata kuliah kita ini masuk kategori yang self apa belajar sendiri itu atau eh, masuk kategori yang buat tatap muka ya. Karena di portal sampai saat ini masih ya seperti model perkuliahan yang lama, tapi tulisannya non kelas kan gitu. Tapi kita ikuti aja lah dulu yang sistem non kelas. Nah, di pertemuan 8 kalau dengan metode yang baru adalah mengevaluasi dari pertemuan 1 sampai ke 7. Berarti bisa dibilang UTS tadi saya sudah
kirim untuk soalnya di grup, ya kan silakan nantinya dijawab secara tertulis ya. Nah, bisa dikirimkan saja karena jumlah kita sedikit, dikirimkan saja melalui grup nantinya. Baik, yang satu lagi teman kita nih atas nama siapa bisa on kamera, Bang? Karena belum pernah tatap muka secara daring dengan saya. Jadi silakan dibuka untuk kameranya biar kita saling mengenal. Jadi untuk bahan dengan siapa? Pak, izin Pak, sedang di jalan Pak. Nama Ya, saya Arif Pak. siapa? Ari. Ya Pak, Oke, oke, baik. Hati-hati, silakan. Nah, siap tidak dengar Pak. ya, Ya. hati-hati di jalan. Oh siap Pak, makasih Pak banyak Pak. Yuk, baik. Saya screen dulu. Jadi kita hari ini sama sama sedang UTS. Saya juga sedang UTS dari pagi ngerjain untuk tugas UTS-nya. Nanti silakan dikerjain nanti paling lambat ya minggu Sabtu depan untuk dikumpul melalui WA grup saja. Nah, ini soal. Nah, saya ingin review aja ingatan abang berdua ini atau teman kita yang satu lagi kalau bisa menjawabnya berarti memahami kan gitu. Atau sudah dikerjakan dari tadi siang, harapan saya secara lisan ini bisa menjawab pertanyaan yang enam yang saya sudah kirim ke grup. Siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor satu? Berarti tadi saya siang tadi saya kirim soalnya nggak ada yang mencoba untuk mencari jawabannya ya sampai dengan sore hari. Eh, i- izin Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya memang posisi lagi di Kepri nih Pak. Jadi saya memang tidak tidak betul-betul tidak fokus Pak. Jadi waktu Bapak kirim ada UTS, yang saya tahu, wah udah ada UTS gitu. Makanya saya, Pak, kapan terakhir dikirim? Saya memang belum lihat Pak, baru ini lihat Pak. Karena memang kan untuk di jadwal perkuliahan kita hari ini kan pertemuan ke-8. Kalau pertemuan ke-8 itu saya nggak tahu apakah yang tatap muka ada UTS nggak minggu ini. Minggu depan Pak. Minggu depan ya. Nah itu memang kalau UTS dia dikembalikan lagi kepada dosen masing-masing bisa di pertemuan ke-8 ke-9 kan gitu. Nah jadi ya tidak ada masalah ya kan di pertemuan 8 atau ke-9. Nah, yang penting nantinya nilai UTS-nya. Makanya saya coba ya kan kalau ada yang bisa menjawab pada hari ini berarti sudah ada kemampuan untuk memahami materi tentang hukum kewarganegaraan. Nah, jadi tugas lagi di Pekanbaru banyak ada perkara. Iya Pak. Eh, jadi ada teman Pak kan, teman sahabat lah Pak gitu Pak. Jadi dia ada beli tanah Pak, ada beli tanah di beberapa tempat. Nah ternyata selama ini
dia tidak pernah melihat langsung gitu tanah itu dan tidak juga memegang surat-suratnya gitu. Nah, jadi ini sekarang masih tahapan proses untuk menjemput itu Pak gitu, menjemput dan mengutiplah surat-surat itu sekalian juga meninjau lokasi-lokasi mana saja yang telah dibelinya gitu Pak, yang telah diadakan jual beli. Nah, jadi saya juga artian kemarin sih sebenarnya dari kemarin sih saya sebenarnya udah mau berangkat, cuman saya 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 belum dapat ini kan. Saya kan taunya kalau sama Bapak kan mata kuliahnya kan bisa Zoom Pak ya gitu. Ya, Jadi kalau yang lain itu yang saya ini kan maksudnya saya kondisikan lah Pak yang tatap muka itu bagaimana caranya supaya bisa untuk saya perkuliahannya tidak melalui tatap muka. Nah, jadi menunggukan itulah Pak makanya sekarang saya 2 hari yang lalu sih saya Pak dan nyampe sini Pak 2 hari yang lalu gitu. Jadi itu Pak, jadi kemungkinan juga nanti sampai tanggal 21 atau 22 mungkin Pak, baru saya kembali Pak ke Medan. Itu sih ya Pak nggak apanya. masalah. Yang penting nantinya sambil di sana kalau memang bisa mengerjakannya, silakan dikerjakan untuk soal tes ini. Kalau Bang Victor ada mencoba untuk menjawab tadi dari siang sampai sore, dari 6 soal ini Halo Pak. mana yang bisa dijawab sekarang ini? Satu Pak. Hmm? Nomor Nomor satu, 2 silakan. kewarganegaraan 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 dalam arti sosiologis ialah memberikan dimensi emosional dan identitas pada konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti yuridis memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan seseorang warga negara. Oke, baik. Nomor 1 ya kan. Nah, untuk yang pertanyaan saya rasa 1 sampai 5 itu sudah ada di materi yang saya bagikan. Ya kan, tinggal nantinya cari jawabannya dari materi yang saya bagikan termasuk nomor 6 yang belum saya pernah paparkan kepada saudara. Dan kalau yang buat pengertian tuh umum, ya yang nomor 2 ini siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia akan ada sampai 12 pengertian. Kan anak yang sebagai siapa saja orang yang menjadi warga negara Indonesia setiap orang yang lahir kan gitu. Ayah dan ibunya adalah warga negara Indonesia. Nah, itu salah satu contohnya dan banyak lagi pengertiannya. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah nantinya saudara jelaskan apa itu Yusoli dan Yusanguinis. Kemudian ya, contoh negara yang menganut Yusolia, negara apa saja, Yusanguinis apa saja. Mau sebanyak-banyaknya silakan. Yang penting jangan satu saja, kan gitu. Karena nggak hanya satu negara yang menganut Yusoli maupun Yusanguinis, kan gitu. Nah, bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan ada beberapa banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Ada ya minimal 4 kan gitu kalau bisa jangan hanya satu. Kalau satu itu kan malas dia mencarinya kan gitu. Nah, kalau untuk S1 masih soalnya masih sederhana, masih gampang. Nah, saya dari pagi tadi ngerjain soal ya kan sampai sekarang belum siap juga satu mata kuliah. Dari pagi saya ngerjain satu mata kuliah sampai sekarang belum siap. Nah, jadi soalnya 4, tetapi dari satu soal itu ada anak cucunya dia. Nah, jadi nggak bisa dia hanya satu lembar. Nah, itu dia harus bisa menguraikan yang secara luas dia. Nah, itu.
Nah, kemudian persyaratan bagi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi ataupun dengan naturalisasi bagaimana, ya kan? Apa saja syaratnya nanti dicantumkan, kemudian bagaimana misalnya prosesnya, ya kan? Tahapannya sehingga dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana status kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran? Nah, ini yang menjadi problema, ya kan, fenomena ada belakangan tentang eh, tahun lalu ya, adanya pengadilan yang menetapkan perkawinan beda agama. Ya kan, ini perkawinan campuran juga termasuk perkawinan beda agama maupun beda kewarganegaraan. Ini klasifikasi dari perkawinan campuran ini. Jadi beda agama dengan beda kewarganegaraan. Nah, ada salah satu pengadilan yang tahun lalu itu akhirnya yang mengesahkan dia perkawinan beda agama karena dianggapnya ya dengan adanya perbedaan agama seseorang tidak bisa melangsungkan perkawinan atau saling mencintai kan gitu membina rumah tangga. Akhirnya dengan dasar dan penafsiran yang tidak bisa diuji secara normatif, ya kan? Hakim tersebut mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang beda agama. Akhirnya Mahkamah Agung melalui SEMA nomor 3 tahun 2023-nya itu menyatakan pengadilan tidak berhak untuk mengesahkan perkawinan beda agama karena melanggar dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74, ya kan? Nah, di mana perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing kan gitu, berdasarkan agama dan kepercayaan. Nah, di setiap agama tidak ada satu agama pun yang di Indonesia yang membolehkan perkawinan beda agama. Ya kan? Nah, ini melanggar daripada undang-undang sehingga tidak dibolehkan lagi perka, pencatatan atau pengesahan daripada perkawinan yang berbeda agama. Nah, ini nantinya menjadi masalah ya kan terhadap status kewarganegaraan ketika orang tuanya eh, melakukan perkawinan beda agama. Nah, karena di dalam kewarganegaraan Indonesia tidak hanya berdasarkan tempat kelahiran ataupun eh, ke- tapi termasuk pada keturunannya. Nah, kita menganut asas sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sehingga harus jelas setiap warga negara itu hanya boleh memiliki satu agama kan gitu. Nah, kemudian pencatatan perkawinan orang tuanya juga menjadi permasalahan. Nah, ketika orang tuanya nikah di luar negeri, misalnya yang menganut asas ius soli, kemudian balik ke sini, nah lahir di Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, misalnya seperti itu. Nah, karena beda agama pada saat pencatatan sudah pasti akan terjadi kesulitan karena tidak bisa didaftarkan perkawinan orang tuanya.
di Indonesia. Nah, jadi status kewarganegaraan anaknya, nah, ya kan menjadi bermasalah nantinya ketika pencatatan misalnya akte kelahirannya, ya kan? Karena tidak mengenal perkawinan kalau di dulu sebelum tahun 63 namanya perkawinan sipil. Nah, itu perkawinan yang terjadi beda agama. Nah, namun kalau sekarang ya kan sudah dihapuskan untuk perkawinan beda agama tersebut. Nah, Apa yang membuat ya. dihapuskannya perkawinan perbedaan agama itu Pak, atau yang tadi Bapak sampaikan catatan sipil? Nah, itu tadi saya bilang bahwa undang-undang perkawinan ya kan mengamanatkan pasal 1 itu dalam perkawinan ya kan sah dilakukan berdasarkan agamanya. Nah, jadi ini bertentangan dengan undang-undang ya kan dalam juga undang-undang dasar kita ya kan menganut kebebasan untuk beragama. Nah, pertanyaannya adalah tidak ada agama tadi yang saya sampaikan di Indonesia itu yang mengatur membolehkan perkawinan beda agama tersebut. Misalnya di Islam. Nah, syaratnya harus sama-sama beragama Islam. Nah, yang kedua, ya adanya wali dan sebagainya di Kristen juga saya rasa demikian. Nah, kemudian nantinya ketika terjadinya misalnya perkawinan ini putus karena kematian, ya kan? Pembagian warisnya menggunakan hukum apa? Ketika misalnya si suami beragama Islam, nah meninggal, istrinya Kristen. Nah, secara hukum Islam maka istrinya tidak berhak atas harta warisan tersebut. Kan gitu secara hukum Islamnya. Nah, padahal itu harta termasuk harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan, ya kan? Nah, dan demikian sebaliknya ketika perempuannya gitu dia yang beragama Kristen misalnya. Nah, pembagian warisnya menggunakan hukum apa gitu ya. Ya kan? Nah, yang kedua di dalam undang-undang kewarganegaraan ataupun dalam undang-undang kependudukan tidak ada mengatur pencatatan tentang beda agama, ya kan? Nah, jadi itu yang menyebabkan ya kan? Nah, perkawinan di luar agama ataupun di luar hukum agama itu tidak dibenarkan lagi gitu ya. Karena dalam undang-undang kita pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 sudah dengan tegas kan gitu. Nah, dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing. Nah, selain itu Mahkamah Agung berpendapat ya kan berdasarkan semanya sorry tadi nomor 2 2003 karena untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan kemudian untuk menghargai nilai-nilai yang terdapat dalam setiap agama. Nah, ketika ini dibenarkan, ya kan?
maka kembali ke status si anak nantinya gitu dia. Nah, kewarganegaraan kita tidak hanya tadi saya katakan dilihat dari eh, di mana dia misalnya dilahirkan turunannya. Nah, identitas kependudukan ataupun identitas kewarganegaraan Indonesia sampai saat ini masih ada mengenal agama kan gitu. Dan kemudian pada saat pencatatan perkawinan pencatatan kelahiran si anak tadi yang lahir ini, syaratnya adalah kan salah satunya harus ada bukti perkawinan dari kedua orang tuanya. Nah, ini yang menjadi kendala nanti dia sulit untuk dilakukan pencatatan di Indonesia. Ya kan, anak yang lahir dari perkawinan di luar agama, beda agama ini, ataupun perkawinan campuran ini, sulit untuk dicatatkan karena di dalam akta lahir sudah ada kan nama orang tuanya, kemudian ini kawin atau tidak kawinnya, tercatat atau tidak dicatatkan, ya kan? Nah, itu kemarin problem daripada dinas terkait di bidang kependudukan. Nah, anak ini syaratnya apa yang harus dilampirkan terhadap status perkawinan orang tuanya gitu ya. Nah, makanya untuk perkawinan beda agama sudah tidak dibenarkan dan berdasarkan saat ini ya SEMA nomor 2 tahun 2023 larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama kan. Nah, untuk kepastian hukum kalau dari segi kewarganegaraannya adalah pada saat pencatatan status kewarganegaraan. Nah, kan setiap akte lahir itu ada nomor induk kependudukannya. Kan itu juga sama dengan status kewarganegaraan. Nah, walaupun di dalam Undang-Undang 12 2006 tidak diatur ya kan mengenai anak ataupun larangan perkawinan anak yang lahir dari ayah dan ibunya berbeda agama kan gitu. Dia hanya status kewarganegaraannya anak yang lahir kan itu. Nah, nah kemudian untuk perkawinan campuran ini nantinya yang akan terkendala dalam Undang-Undang Nomor 12 2006 beda kewarganegaraan maka status anaknya tadi bagaimana kan gitu. Nah, yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan. Pernah saya sampaikan ketika anak itu lahir, ya kan? Nah, dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan dan negara dari kedua orang tuanya ini, aduh, ternyata ngulah lagi nih kamera saya. Jadi mohon maaf, tiba-tiba nutup sendiri kemarin sudah bagus ini, tiba-tiba terkunci sendiri. Dia saya nggak tahu nih apa menjadi kendalanya sehingga saya tidak bisa on kamera. Saya mohon maaf. Tadi bisa, ini tiba-tiba ngulah lagi dia. Ya Pak. Hmm. Nah, jadi ketika si anak ini nanti 10 menit lagi, 9 menit lagi berakhir.
karena sudah 40 menit pertamanya. Nah, si anak ini menjadi terkendala ya kan di dalam status keluarga negaraannya. Ketika dia lahir di Indonesia, ternyata kedua orang tuanya bukan ada misalnya dari warga negara Indonesia gitu dia. Nah, warga negara asing misalnya. Nah, satu bapaknya misalnya menganut Yusoli atau dua-duanya menganut Yusoli gitu dia. Nah, ini yang menjadi kendala gitu ya kan. Nah, kalau kita karena keturunan ya kan atau misalnya satu Indonesia yang satu lagi Belanda misalnya sama-sama keturunan ini. Nah, bagaimana status kewarganegaraan anaknya? Ya sesuai dengan Undang-Undang 12 2006 maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia, ya kan? Dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Nantinya pada saat dia sudah berusia 18 tahun, maka dia harus memilih kewarganegaraan ayahnya atau ibunya, misalnya sama-sama berdasarkan keturunan tadi Belanda sama di Indonesia, sama-sama menganut asas kelahiran kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, jadi dia bisa memilih nantinya, kan gitu. Atau misalnya tadi saya sampaikan ya kedua orang tuanya warga negara asing yang memilih satu menganut Yusoli sama Yusanguinis. Nah, dia lahir di negara yang EU Sanguinis atau dua-duanya EU Soli, maka misalnya Indonesia orang tuanya dua-duanya Malaysia pas ke sini liburan ternyata lahiran si ibunya kan gitu. Nah, maka kalau Indonesia dia diberikan status kewarganegaraannya. Itu namanya kewarganegaraan ganda terbatas kan gitu. Nah, nantinya pada saat usia 18 tahun, ya dia mau menyatakan tetap di Indonesia atau mengikuti orang tuanya, tetapi ya ketika orang tuanya tidak menganut keturunan, maka dia pastinya nanti akan mengajukan permohonan untuk kewarganegaraannya, kan gitu. Nah, jadi yang pasti dia masih bisa mendapatkan status kewarganegaraan sampai dengan usia 18 tahun. Nah, itulah untuk kewarganegaraan campuran ini tadi. Nah, jadi nanti bisa dijawab untuk soal-soal ini 6 paling lama Sabtu depan untuk dikumpulkan dan nanti untuk materi pertemuan berikutnya kita akan sudah membahas mengenai hukum keimigrasian walaupun saat ini kementeriannya sudah terpisah ya kan dari Menkumham sekarang sudah berdiri dia sendiri Kementerian Pemasyarakatan dan Keimigrasian kayak gitu. Nah, saya mohon izin untuk perkuliahan malam ini kita tidak padati sampai pukul 8 karena saya masih ada yang harus saya kerjakan. Tadi seperti saya katakan tidak masalah ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, baik kalau demikian terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk UTS dikerjakan dan tetap tugas makalahnya yang berkaitan hukum kewarganegaraan dan keimigrasian jangan lupa dikumpulkan jurnal ya dalam bentuk jurnal tidak dipublish jadi nanti bisa dikirimkan melalui
grup WA saja. Untuk tugasnya Itu memang masih lama. itu lama Pak kan batas akhir kan Pak. Ya, nanti di pertemuan ke-14 berarti tinggal ya masih panjang lah, ada 6 pertemuan lagi kan gitu, 6 pertemuan lagi. Tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak siap-siap. Siap Pak, siap Pak, siap salah. Iya. Oke baik, Bang Muammar, Bang Victor, sama berakhir pekan, sehat selalu untuk kita semua. Nanti ketika Zoom lagi kita akan saya sampaikan kapan jadwalnya. Kemungkinan untuk 3 pekan ke depan kita tidak ada Zoom, tatap muka hanya materi yang akan saya kirim sebab saya dari hari Senin sampai tanggal 8 November ada pelatihan hakim. Jadi agak sulit nantinya kalau di sana sambil Zoom kan gitu. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sukses selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.